Baru-baru ini ada livery yang sangat spesial dari tim yang spesial juga, yang mana sama tapi kita berempat juga masih sama guys ya. Oke, jadi jangan lupa pastikan kalian tetap nontonin ya Keren. Turning Point ya, podcast Yes. kesayangan kalian yang akan membahas F1 dengan gaya-gaya tongkrongan seperti ini ya. Jadi ringan teman-teman ya. Dan ya jangan lupa untuk subscribe, like, dan ya, mampir ke channel kita masing-masing. Oke, hari ini kita akan bahas masih di ranah prediksi ya, mumpung sebelum kita masuk ke yang namanya seasonnya, yang mana nanti yang mana nanti di testing itu di akhir Februari, dan ada juga mulainya itu nanti di tanggal awal Maret, berapa? 9 atau 8 Maret gitu kalau nggak salah. Mulai race pertama di Bahrainnya. Jadi sebelum itu kita prediksi dulu ya, supaya seru nanti di akhir musim kita akan lihat prediksi kita mana yang benar, mana yang ngaco gitu ya. Oke. Kemarin kita udah prediksi konstruktor, dan banyak dari kalian juga yang sudah memprediksi. Terima kasih banyak prediksinya. Di lock ya, nanti kita akan bacain prediksi kalian akhir ya, di akhir season nanti ya, sama-sama bareng dengan prediksi kita. Dan ya kita ajak lagi ya kalian semua untuk menulis prediksi kalian juga tentang hari ini tuh WDC-nya sebetulnya. Jadi WDC-nya siapa? Tapi karena WDC doang kedikitan, kita urutan 1 2 3 sekalian lah, 1 2 3 gitu ya. Di driver standing. Oke, mungkin langsung aja tanpa berlama-lama, mulai dari gua, sekarang mulai dari Regi ya. Silakan. Pak Regi. Pak Regi Arsyanda. Sambil dijelaskan kenapa gitu ya. Oke, siap. Ini gua mulainya dari 3 dulu aja deh ya. 3 Oke, ya. boleh. 3 dulu. 3-nya gua pilih, wah kayaknya gak bakalan terima nih gua pilih ini ya. Charles Leclerc ya. Nah ini kenapa gitu ya? Ada apa Rek lu punya masalah apa dari tahun lalu Rek? Gua gak ada masalah sih. Ini lebih baik daripada gua naruh Alonso posisi 3 ya. Iya sih. Leclerc ini gua udah pernah bilang ya minggu kemarin ya, kalau Ferrari ini di bawah asuhan Bapak Pret ya. Ini memang transisinya baru banget, dan juga gua harap memang kompetitif ya, cuman memang just a luck ya. Leclerc mungkin not lucky much, jadi posisi 3 gua rasa jadi yang benar-benar maksimal ya. Sekali lagi memang hasilnya sekali lagi ya, Ferrari itu bagus tapi tipis lah gitu ya dengan Mercedes, dengan Red Bull. Nah ini gua taruhnya ketiga nih, Leclerc ketiga ya, udah sesimpel itu ya. Kalau nomor 3, 2-nya gua, nah ini kayaknya bakal gak terima lagi nih, tapi ini namanya juga prediksi ya. 2-nya gua Max Verstappen ya. Wah ini makin bingung terima sih kalau Mas terima sih. Makin bingung nih sebenarnya. Jadi satunya siapa gitu ya? Padahal sebenarnya yang banyak banget orang yang memprediksi Max Verstappen yang bakal jadi jurdun juga ya. Tapi kenyataannya kalau gua pribadi sih, karena ini prediksi ya, gua taruh posisi 2 deh, Max Verstappen ya. Soalnya Max Verstappen sekali lagi ya, benar-benar Red Bull dengan situasi cost cap yang ya intinya performa mobil Red Bull gak begitu bagus gitu ya, karena memang ya situasinya kayak gini ya. Prediksi gua ya. Kita kan Jadi tahu. Max Verstappen meskipun di belakang lu tuh ada Adrian Newey ketawa tuh. Iya benar. Udah jauh. Udah siap gini nih. Dari angin. Lanjut. Iya sih, tapi intinya sih kayak gitu ya. Tapi dengan maksimalnya Max Verstappen masih bisa posisi 2 kan, itu juga lebih bagus sebenarnya ya. Meskipun ya Red Bull prediksi gua sih gak bakal begitu bagus juga. Nah, ada yang nyangka gak satunya Hamilton? Mungkin ada ya, tapi gua nggak naruh itu di posisi pertama, karena di posisi pertama ada George Russell ya, bukan Hamilton di posisi pertama. Keluar dari William 2 tahun langsung jurdun. Ini udah terbukti sebenarnya di musim kemarin. Sebenarnya Russell ini dengan ya egonya ala-ala dia gitu ya, sebenarnya potensi untuk bisa jadi Jordan sebenarnya terbuka lebar ya dengan musim kemarin better dari Hamilton, cuman ya memang Mercedesnya belum bangkit. Nah musim ini gue prediksi Mercedes bangkit, dan George Russell juga punya potensi yang besar daripada Sir Lewis Hamilton. Jadi Sir Lewis Hamilton karena memang usia gitu ya, udah harus mengalah gitu ya. Sir dari George gitu ya. Jadi
Siap. Lewis Hamilton mungkin posisi 4, posisi 5 lah, atau ya untuk driver ya. Wah, gimana nih? Fansnya Sir. Iya sih. Wah, ini bakal Ser. gak terima sih asli sih. Tapi gue sekali lagi naruh Russell di posisi 1. Wah, harusnya Hamilton gua kira gitu ya. Bang Regi gua kira bakal milih Hamilton satunya. Enggak ya, gua pilihnya satunya cukup Russell aja deh. Sesimpel itu ya gua mah. Udah gitu aja. Oke, menarik. Berarti Russell menurut lu bakalan bisa mencudangi Sir Lewis Hamilton gitu ya. Again bakal lagi. Karena di sini berarti kalau melihat dari prediksi lu yang bisa gue dapat adalah Hamilton cukup banget nih tahun depan. Karena kalau mobilnya kencang dan Russell bisa Jordan, Hamilton harusnya mungkin di P2, P3 gitu lah. Harusnya. Iya, end of an era sih kayaknya. Wah, tapi kita lihat bentar ya, prediksi ya namanya juga ya. Oke, Dims, silakan Dims sekarang. Waduh. Russell Jordan ya Rek ya. Boleh. Kalau gua nih agak beda nih. Gue juga tetap naruh Russell di top 3. Cuma kalau gua itu ring ketiganya Russell gue taruh di top 3 Rek. Enggak yang Jordan. Wow. Russell kenceng, Russell bisa nge-carry Mercedes, dia kenceng, dia bisa maju ke depan, dia bisa lebih mungkin nge-out qualify atau out race-nya Lewis, tapi mobil Mercedesnya masih kurang buat nyaingin Red Bull atau Ferrari. Enggak kurang sih. Masih apa ya? Kayaknya mobilnya imbang, tapi emang pembalap yang peringkat 2 ini lebih nekat daripada Russell gitu. Jadi menurut gua Russell peringkat 3 udah paling udah keren anjir, udah keren banget. Lanjut. Peringkat 2-nya Max Verstappen dengan Red Bull. Mesinnya masih Honda ya, belum Ford 2026. Benar. Soalnya banyak yang bilang, "Bang, berarti Honda enggak ada lagi ya, Bang? Berarti itu Ford tahun 2026, Bro," itu. Oke, peringkat 2-nya tuh Max Verstappen. Kenapa Verstappen? Karena enggak tahu ya kenapa ya. Yang paling masuk akal Verstappen sih, karena Horner baru-baru ini bilang katanya Red Bull mulai kerasa apa itu yang namanya hukuman penalti dari budget cap gitu, dan mungkin mobil Red Bull bakal sedikit underpower tapi ke-carry sama Max Verstappen yang nekat dan juga agresif. Tapi kalau di-compare sama Russell, Max lebih masih di atasnya dengan mana juga 2 kali juara dunia titel. Dan pertamanya juara dunianya tahun ini prediksi sekaligus harapan kalau kata Mike. Anjay. Udah Charles Leclerc. Tapi Ferrari bagus, Red Bull bagus, Mercedes bagus. Cuma menurut gue Ferrari kayak redemption lah anjir. Masa udah bagus tapi tahun ini gak bagus lagi guys ya. Dan Leclerc semoga tahun ini gak banyak mistake ya. Kalau gak banyak mistake dia mungkin bisa fight sama Verstappen. Dan gue yakin Leclerc sekalipun Jordan tahun ini kayaknya gak semudah itu sih. Karena gue yakin Verstappen bakal lawan abis-abisan buat ngelawan Leclerc. Ditambah mereka satu generasi, tiga-tiganya ini malah muda semua. Jadi tahun ini kayak top 3-nya completely new generation, regenerasi dari pembalap yang sebelum-sebelumnya. Iya. Regenerasi dong ya. Leclerc, boleh. Max, Russell. Top 3 mobil beda. Yoi. Semua menunggu Ford versus Ferrari ya. Oke. Masih lama. Iya, masih lama. Masih 3 tahun lagi. Apakah Ferrarinya masih sama drivernya, masalah itu ya? Oke. Iya. Nopal. Ya ini kemarin kalau kalian ingat ya episode pertama itu kan aku naruh Ferrari sebagai konstruktor winner kan, juara satu konstruktor ya. Jadi masuk akal kalau 2 driver Ferrari itu ada di posisi top 3 dalam prediksiku. Wah. Leclerc ada di posisi ketiga ya. Ini akan dianggap sebagai kontroversial pasti oleh para pendengar gitu kan. Ini. Semua orang itu pasti suka cerita underdog guys ya. Oh iya sih. Kayak semuanya tuh kayak wah ini waktunya Leclerc menang, Leclerc juara nih loh. Carlos Sainz, sabar. Carlos Sainz di belakang ini kelihatannya kayak musim lalu kan kalah banget pace-nya dari Leclerc. Tapi kayak kalau kita lihat juga itu masalah inkonsistensinya adalah ada di awal-awal banget, di akhir-akhir kayak udah mendingan lah ya, udah kayak nggak problem gitu kan. Kalau musim lalu kan di Australia, di Imola kan kalau kalian ingat
Terus ya sebenarnya mirip sih sama Leclerc, cuma tinggal masalah luck, terus juga apa namanya, kalau masalah pace sih aku percaya Carlos Sainz bisa nyaingin. But ya I mean aku taruh Leclerc di posisi 3 Oh. karena ya sorry banget ya, Leclerc harus bersabar dulu, mungkin tahun depan lagi lah. Aku Anjir, aku Ferrari suka next year taruh year lagi anjir. sabar. Oh iya iya Masih iya ada iya. Carlos Sainz, Oh iya iya masih ada iya. Carlos Sainz ya. Jadi di posisi kedua kali ini ya aku taruh Carlos Sainz sih guys. Alah. Kirain Carlosnya satu gitu. Jadi Apa? sebetulnya ini kayak tahun 2021 gitu, di mana saya Oh, tapi kontraktornya Ferrari ya. Kan kemarin Nopal kontraktornya Ya, Ferrari benar. ya. Tapi konstruktor Ferrari karena semua itu mungkin ya guys ya. Kalau kalian ingat tahun 2021 Mercedes konstruktor tapi WDC-nya kan Max guys. Jadi Benar. itu bisa Ya. kan kalau aku bilang nih kenapa mungkin gitu ya apa namanya Ferrari di konstruktor juara 1 tapi drivernya juara 3 dan juara 2 gitu ya. Mungkin apa namanya driver yang kurang konsisten dan nggak bisa manfaatin jurdunya ini nih, ketika si juara satunya ini, yang kuprediksi juara 1, kayak melakukan kesalahan, itu nggak dimanfaatin sama driver Ferrari-nya, guys. Bisa aja gitu kan. Dan, Iya. ya satunya siapa anjir? prediksiku sih mungkin bakalan bisa, terjadi kayak gitu. Dan di posisi pertama aku taruh Max Verstappen. Wah, triple world Anjay. champion anjir. Yang orang bilang gitu kan, "Wah ini Red Bull ini pasti udah bakalan kena nih." Tadi bilang katanya kerasa guys ya, apa post-capnya gitu kan, apa I think he still can ya. Secara logika masih bisa lah. Seorang Verstappen yang make sense sih. Nopal openingnya udah bagus. Semua suka cerita underdog. Ujung-ujungnya Max Verstappen P1-nya. Apa underdognya? Underdognya Verstappen karena mobilnya kan dirusak. Bukan dirusak siapa ya? Tapi Verstappen itu bukan underdog. Verstappen tuh jago anjir. Turun 2 kali loh. Kalau Sainz yang lu taruh P1, oke, itu underdog lah, boleh lah. Istilahnya ini kalau aku bilang itu mungkin kejadiannya ya kalau yang ada di prediksiku ini kayak musim lalu cuma lebih deket lagi guys. Jadi kalau musim lalu gitu kan Max Verstappen di awal-awal gak jurdun diketawa-ketawain ya, dibully-bully. Nah, habis itu sebelum tengah musim kekejar. Nah, buat prediksiku musim ini itu sama gitu kan. Ferrari mendominasi di awal-awal musim. Cuma Verstappen kali ini panasnya lebih telat lagi gitu. Red Bull panasnya lebih telat lagi, upgrade masuknya upgrade-nya masuk lebih telat lagi gitu guys ya. Jadi kayak ntar di akhir musim baru tuh Verstappen yang manfaatin Ferrari yang mungkin bisa kan sama-sama kenceng nih. Nico Rosberg Hamilton bisa terjadi lagi guys. Wow. Jadi oke. Alasan yang pilihanku itu beralasan ada bukti sejarahnya and I'll stick to my prediction ya. Kita lihat nih fansnya Verstappen apakah akan terjadi ya. Pas banget juga aku pakai baju Red Bull nih guys ya. Kita lihat ya. Jadi Verstappen bisa triple world champion. Gimana nih fansnya Mercedes nih? Mercedes dianggap remeh. Mercedes gimana? Berarti Verstappen intinya nge-carry Red Bull gitu ke atas sendiri gitu. Benar. Perez mana Perez? Kemarin kan konstruktor P2-nya kan si Red Bull ya. Kalau Perez, aku bilang dia bakalan jadi Felipe Massa waktu ini Alonso 2010 kalau nggak salah. Oh iya. Ingat nggak? Ya kan, jadi skenario gitu tuh. Verstappen jadi Alonso, Perez jadi Massa. Itu jauh banget di belakang. Walaupun mobilnya sama ya, powernya sama, tapi kayaknya kalau kita lihat raw pace-nya ada kemungkinan kejadian kayak gitu lagi. Mobilnya emang Red Bull emang mobilnya sama sih, dari tahun ke tahun mobilnya sama. Oke. Iya. Bukan liverynya. Bukan liverynya ya. Drivernya beda. Salah. Wow. Oke, nanti kita akan bahas livery setelah livery keluar semua teman-teman ya. Oke. Yes, ya,
tadi dari Nopal ya udah, berarti intinya jurdunya tadi dari Regi itu Russell, dari Dims Leclerc, dari Nopal Max ya. Semua biasa. Dari gua jurdunya Leclerc udah biasa ya. Luar biasa. Luar biasa guys. Nah, itu maksudnya sangat sudah biasa maksudnya mungkin. Gua kalau ngasih kalau lihat prediksi gua kayak biasa, kayak udah ketebak gitu ya. Iya, Kayak gua udah tadinya ketebak berekspektasi pasti, yes. lain. Iya, pasti udah ketebak ya. Ya, prediksi sekaligus harapan ya teman-teman ya. Seperti biasa lah. Gimana ini? Tapi gue taruh Leclerc di nomor 1 ya masuk akal gitu. Maksudnya kan gue bukan naruhnya itu prediksinya siapa ya, misalnya Lance Stroll gitu, WDC kan agak mustahil gitu ya. Kurang ajar. Alonso gua tadi juga pengennya Alonso gitu misalnya, itu kan agak kurang ya teman-teman. Kalau Leclerc di P1 itu masih itulah. karena tahun lalu aja dia nomor 2 kan, walaupun sama Max jauh Iya, banget. boleh, Tapi nomor 2 lah boleh. gitu. Jadi jadi let's see ya, semoga bener, dan mungkin bener kata Nopal bakalan tipis kayak tahun 2021 mungkin ya, atau mungkin malah battle ini bisa dilakukan di Abu Dhabi, 3 driver bisa jurdun gitu. Bisa. Itu gua juga pengen. Itu ngeri sedap itu guys ya. Kalau kayak gitu skenario aku masih jalan guys ya. Masih jalan tuh skenario. Berarti bener-bener persis 2010 dong. Persis banget 2010. Kalau terjadi kayak gitu, Pak. Ya jadi mungkin bisa jadi, tapi ya di sini soalnya memang yang masih tanda tanya besar adalah apakah, kan pertanyaannya ada 2 nih. Kalau Ferrari udah pasti kenceng nih, karena kan emang tahun lalu dia kenceng. Nggak mungkin kalau tiba-tiba downgrade gitu kan, nggak mungkin. Nah, pertanyaan keduanya adalah Red Bull, apakah dia tambah lambat karena cost cap penalti? Kedua pertanyaannya, apakah Mercedes akan kenceng setelah melempem kayak tahun lalu gitu. Nah, itu kan semua masih kita nggak tahu. Nah, tapi namanya prediksi ya, kita harus memprediksi. Kalau gua tadi kan P1-nya udah pasti Leclerc lah ya. Gua spill P1 karena pasti kalian udah nebak juga. P2-nya siapa nih? Kalau gua turun aja P2-nya. Kalau dari gua George Russell ya namanya. George Russell. Jadi di sini prediksi gua adalah Red Bull yang melempem, Mercedes yang akan naik gitu. Maksudnya yang akan kenceng. Tiganya ketebak nih. Karena mungkin menurut gua karena gini kan Ferrari kemarin kan pace-nya itu kalau di F1 game itu kan ada barnya tiap tim itu seberapa kencengnya gitu. Nah, kemarin tuh Ferrari sama Red Bull mungkin agak mirip-mirip ya. Terus bawahnya Mercedes tuh agak berkurang barnya tuh lumayan gitu. Karena kan kemarin kalian lihat sendiri Mercedes ketinggalan jauh kan. Maksudnya lebih jauh lagi yang 4-5-6 belakangnya gitu ya. Tapi tetap Mercedes kan termasuk jauh sama Ferrari dan Red Bull. Nah, tahun ini prediksi gua Red Bull tuh barnya tuh bakal turun mirip sama Mercedes gitu. Mungkin turunnya nggak sejauh Mercedes. Mercedesnya naik. Tapi Red Bullnya turun juga. Jadi Red Bull sama Mercedes bakalan sama pace-nya. Ferrari ngacir sendirian di depan. Prediksi gua kayak gitu. Ya prediksi sekaligus harapan ya. Gitu. Jadi mungkin karena kan kalau misalnya lompatan kemarin itu Mercedes kan kayak ketinggalan berapa ya? Mungkin kayak 0,5 kali ya, 1 lap ya. 1 sampai 0,5. 1 detik sampai 0,5 detik lah 1 lap gitu kan. Itu kan kalau di balapan tuh kan lumayan ya, jauh teman-teman. Jauh banget. Jauh banget. Anggap aja tahun ini Ferrari of course juga naik kan. Maksudnya lebih cepat lagi gitu. Dan Mercedes dengan kemampuan yang kerennya, orang-orang timnya bisa naikin dari ketinggalan 0,5 sampai 1 detik jadi 0,2 sampai 0,5 misalnya. Tapi kan kalau misalnya 0,2 dan 0,5 kalau puter lap terus kan lama-lama juga ketinggalan juga gitu kan. Jadi kalau menurut gua ya itu. Jadi Mercedes naik lebih kenceng dikit, maksudnya lumayan lah lebih kenceng. Tapi Red Bullnya agak turun yang menyamai pace-nya Mercedes gitu. Jadi harusnya logikanya ya ini bakalan menjadi easy win buat Ferrari harusnya kalau misalnya dilakukan dengan benar. Karena pembalap Ferrari itu either Carlos Sainz, either Leclerc tuh sama-sama kuat lah bisa gue bilang. Memang mungkin kadang-kadang emang cenderung ke Leclerc dikit lah ya. Tahun lalu kan juga Leclerc yang B2-nya. Jadi tinggal siapa yang awal-awal bisa menjanjikan, nggak mistakes,
Misalkan Carlos awal-awal juga mistakes-nya di awal tuh. Kalau Leclerc kan mungkin mistakes-nya agak akhir-akhir ya. Kalau Carlos kan mistakes sekaligus apes ya, ditabrak Daniel Ricciardo lah, di macam-macam lah. Apesnya di awal gitu. Jadi ya let's see 5 race pertama Ferrari antara Leclerc sama Carlos. Kalau menurut gua sih Leclerc bakalan fokus banget karena dia udah nggak ada cewek, udah nggak ada. Carlos masih punya cewek, masih. Jadi fokusnya Leclerc tuh bener-bener buat F1 gitu. Karena dia kan determine banget pengen juara dunia kan. Jadi let's see. Harusnya tahun depan nih tahun yang bisa gue bilang cukup mudah untuk Ferrari untuk dapetin either driver championship atau constructor championship. Kalau bisa malah constructor kalau ngelihat. Karena ya itu tadi. Kalau menurut gue mungkin Red Bull karena cost cap agak turun, Mercedes dari yang ketinggalan 1 detik jadi 0,5 detik, tapi masih belum ngejar Ferrari gitu. Tapi kenceng gitu ya. Ya ini logika sederhana sebetulnya. Cuma nggak tahu bakalan gitu nggak. Karena kalau menurut gue untuk ngejar Ferrari dari pace kemarin Mercedes tuh, kalau misalnya bisa ya, wah itu GG sih. Berarti emang Mercedes punya Adrian Newey yang kita tidak tahu gitu siapa gitu. karena kalau masalah mesin kan udah nggak bisa diapa-apain gitu kan udah mesinnya udah di freeze dan ya yang bisa paling utak-atik dikit doang gitu ya. Jadi ya we'll see karena menarik ya tahun ini karena pembalapnya juga banyak yang baru. Karena kayaknya tim lain tahun ini tuh kayak ini tahun trial gitu deh kayaknya, karena mereka juga nggak punya contender yang kuat banget gitu. Kayak Haas, mereka juga meng-hire Hülkenberg gitu ketimbang Mick gitu kan. Jadi kayak trial aja. Ya udahlah kita coba balik lah Hülkenberg gitu. Terus apa lagi? Oscar Piastri ya kan di McLaren. Ya udahlah kita cobalah Oscar Piastri gitu kan. Terus apalagi siapa lagi? The Breeze ya kan, ya udahlah kita coba lah The Breeze gitu kan. Kayak seolah itu kata-kata tim prinsipalnya kayak gitu. Ya udahlah kita coba lah gitu. Soalnya setiap tim tuh punya yang baru-baru semua gitu. Alpine, ya udahlah kita coba Perancis semua lah gitu kan. Dua-duanya baru dia Alpine kan. Alpine juga baru. Aston Martin, ya udahlah kita coba juara dunia satu lagi. Iya. Cek ombak bener. Jadi tim yang benar-benar solid kuat ya harusnya ya cuma bertiga yang masih Mercedes, Red Bull sama Ferrari of course gitu, karena mereka yang benar-benar masih sama ya kan. Maksudnya drivernya walaupun tim prinsipalnya Ferrari ganti, tapi kan juga wajah lama juga yang udah ada di grid gitu, bukan orang yang baru kenal sama Leclerc. Sama ya, maksudnya udah pernah sama Leclerc juga waktu di Sauber gitu kan. Jadi harusnya koneksinya. Kalau menurut gua Leclerc tuh menangnya karena itu sih, karena Carlos Sainz mungkin kesannya sedikit dianaktirikan karena kedekatan dengan Frednya kan beda gitu kan. Waktu Binotto kan, kalau menurut gua Leclerc tuh juga deket banget sama Binotto kan. Foto-fotonya kan sering kan. Apalagi Binotto juga pernah yang marah-marahin Leclerc udah kayak anak sendiri gitu. Jadi kayaknya ya. Jadi kalau menurut gua Leclerc sama Fred koneksinya bakalan lebih masuk ketimbang si Sainz gitu. Jadi mungkin agak sedikit diunggulkan gitu. Maksudnya secara tidak sadar mungkin mereka bakalan agak mencenderungkan ke Leclerc nih mungkin gitu ya, karena koneksinya dengan Fred zaman dulu gitu. Jadi Carlos Sainz ya makanya menurut gua Carlos Sainz benar-benar harus, kalau misalnya mau nyaingin Leclerc ya harus nunjukin bahwa di awal-awal emang dia bisa untuk ini loh gue finish di depan Leclerc terus nih misalnya gitu. Nah itu memang berarti kalau misalnya kayak gitu gue yakin ya baru bisa diprioritasin ya. Tapi kalau misalnya finishnya jauh-jauh nih 1-4, 1-3 gitu mungkin agak susah sih. Apakah tahun depan Ferrari bakalan sering 1-2 nih Dims? Oh tentu. Waduh. Wah biasanya lu tentu tidak gitu ya. Iya dong. Kalau ini ya. Jawabannya itu harusnya iya. Karena tahun lalu itu openingnya 1-2 nih. Terus sampai ke bawah nggak pernah lagi Cok. Turu anjir. Gini. Leclerc di Bahrain jangan menang dulu karena aku tuh katanya dari 2017 ya. Iya, ada kutukan ya. Itu, iya. Jadi berarti yang menang Carlos Sainz, gitu. P2-nya Leclerc di Bahrain. Ya. Tetap 1-2 itu, Pak. Tapi kan kutukan jurdunnya masih ada, jadi Carlos Sainz nggak jurdun. Lah, malah yang kedua si Sainz lebih parah.
Iya Wow, juga ya. horor Iya. juga. Jadi mendingan kayaknya tetap hidup. Mungkin nanti Apa? Bahrain. Mendingan ini Bahrain DNF dulu kayak Red Bull. Jangan. Itu makin menjadi-jadi Losing sih anjir. engine, losing power. Mungkin nanti Wah. Bahrainnya Max, Leclerc sama Lewis. Russell lah, keren dah Lah, itu. mungkin gitu dulu. Oh, anjir kemana Belum Carlos panas Sainz? awal-awal. Carlos Kasih keempat. kasih harapan palsu ya tim Red Bull ya. Iya. Katanya pelan. Wow, tengah musim. Kita tadi belum mention William. William juga sama guys ya. Ya udahlah kita coba Oke. Logan Sargent lah gitu kan ya tuh. Ya udahlah Bener, semua bener dah. Saya kata gue. Bener. Prinsipalnya, yaudahlah ambil dari Mercedes. Iya. Ya Udahlah, udahlah. ambil Mercedes. Ya udahlah ambil ya bener juga ya. Mercedes gitu kan. Dan ya Serba-serba nih. ini sedikit menyenggol-nyenggol rumor ya teman-teman. Mumpung masih ada waktu ya. Iya nih. Honda nih gimana? Honda kan Ford kalian udah tahu nih ya kan Ford bakalan join balik tahun 2026. Tapi ternyata Honda masih ada juga guys. Kemana kah? Ini Membelah guys. ya. Belah- Gua kira Honda kan kemarin Honda ini masalahnya nggak konsisten ya si biji ya. Iya, Karena iya. dia Pamit kembali. bilangnya, Pamit kembali. Kami pamit terus kayak kami kembali. kembali. Gitu. Kami kembali, ternyata yang dikembaliin ganti guys ya. Wah, pusing. Iya makanya. Jadi Tapi mereka udah terdaftar sebagai engine supplier 2026, tapi kita nggak tahu Bener. timnya siapa nih. memang supplier. engine supplier tahun 2026 itu ada 6 engine supplier. Wow. Alpine, Ford, Ferrari, Mercedes, Honda. Honda, satu lagi siapa? Audi. Audi. Dan mungkin Porsche. Cadillac. Mungkin Coba 8. kita sekali sedikit memprediksi walaupun Dims agak sedikit nge-lag kameranya ya. Udah. Kita prediksi yo. Ya gini, prediksinya simpel aja. Honda kemana, Audi kemana dah, itu doang dah. Kalau Ferrari sama Mercedes ya nggak usah tolol ya. Audi ke Alfa. Audi udah pasti. Audi ke Alfa Romeo. Oke, Audi ke Alfa. Honda deh berarti, Honda ini yang masih misteri loh. Wow. Silakan Val, duluan Val. Alfa Tauri. Gua McLaren anjir, balik. CLBK. McLaren. Anjir, kuda Lagi? gitu lagi dah. Kamera lu error lagi tuh, Dims. Iya. Anjir. Udah Gua masih possible si Honda ini di Alfa Tauri deh gitu ya. Masih. Loh, bentar. Sebelum kalian bilang, ini kan kalian bilang Alfa Tauri. Masalahnya kemarin pas presentasi launching itu Horner bilang Alfa Tauri pakai Ford. Semua Iya, Alfa Tauri itu pakai Ford. Iya. Gak dengerin. Nih, kemarin waktu launching saya kebanyakan marah-marah guys. Ini delivery-nya gak ganti-ganti guys. Iya. Horner bilang gitu. Alfa Tauri juga akan pakai ini, Oke, akan pakai oke. Ford juga. Tim baru dong. Lu tadi kemana, Mike? Gue McLaren. Menurut gue paling masuk akal McLaren. Mercedes jelas nggak mungkin, Ferrari jelas nggak mungkin, Alpine jelas nggak mungkin. Bisa jadi. Tapi kalau Williams ke Honda, mereka harus kelepas ikatan sama Mercedes yang mana? Iya, jelas lah. Kalau buat Williams kondisi saat ini dan proyeksi ke depan itu ngelepas ikatan ke Mercedes itu kayaknya nggak bagus gitu. Jangan-jangan sekarang Honda tuh udah speak sama McLaren anjir. Bro, nanti tanggal 26 lu sama gua lah gitu. Tapi diam-diam aja dulu gitu. Diam-diam dulu nih. Bisa sih. Pasti kan negosiasinya kan udah lama kan. Mungkin sekarang udah lagi negosiasi gitu kan. Kalau nego, kalau menurut gua nih ya, sekarang dari gua, Honda kemana? Menurut gua pabrikan sendiri, bikin. Jadi maksudnya tim ke-11 gitu? Iya, bikin tim sendiri. Yang paling mungkin sekarang ya, bikin tim pabrikan sendiri, Honda. Katanya mereka siap inilah, siap itulah. Alfa Tauri dibeli? Enggak, bikin pabrikan Honda. Jai, holy crap. Yuki Tsunoda pasti masuk di situ sih. Nggak, itu yang di pikiran gue ya, nggak tahu kenapa ya. Itu masalahnya kemarin Andretti sama ini aja mau masuk kayak susah banget anjir.
Di gatekeep ya, di gatekeep. Iya sih. Iya. Cuman Honda kan udah punya engine supplier udah terdaftar gitu. Jadi kayaknya agak lebih mudah dikit sih itu prediksi gue ya, mereka bakal bikin tim Karena kan sendiri. tim-tim yang lain kan pada nggak mau tuh ada tim ke-11. Mereka Iya. maunya 10 aja dah, udah gitu, udah bagus gitu kita. Iya, Kayak udah masalahnya hadiahnya nggak dinaikin guys, malah dibagi-bagi mencar, bener. makin dikit duitnya. Tapi nggak tahu mereka minta ongkos hadiah kan, yang kalau lu masuk lu bayar Iya. tim kita gitu. Anjir. Premanisme. Palak anjay. Iya anjir. Preman. Gila. Palak. Itu ya. Itu juga malak anjing. Gue juga kaget tuh. Iya makanya kalau misalnya Honda bikin tim sendiri, kalau menurut gua kok agak susah ya, karena mereka awalnya aja mau mundur gitu. Iya, pamit kembali. Kalau mau misal kalau mereka mau bikin tim sendiri itu kayak harusnya sekarang udah ada kayak ada nego-negonya gitu kan, ada berita-berita. Nah itu yang kita nggak tahu, makanya banyak spekulasi kan. Harusnya, iya. Menurut gua sih sama si Zac Brown sih, kayak lagi lobby nih. Zac Brown kan bisnismen banget tuh. Gua sih kayaknya percaya sih kalau misalnya sekarang udah ada lobby-lobbyan nih. Tapi masalahnya adalah kembali ini kayaknya McLaren itu aku bilang mirip kayak Williams consideration-nya. Apakah mereka mau melepas ikatan sama Mercedes? Secara kemarin kalau kalian ingat lihat postingnya F1 kan Schumacher bisa dipinjam sama McLaren. Lah kan masalahnya karena kan, ada kan masih tahun 2026 masih, bukan sekarang. Kan masih lama. Ikatan sama Mercedes-nya sih itu kan. Iya. McLaren Mercedes ya. Kalau menurut gue kan, nih tahun 2026 kan Norris kontraknya kan 5 tahun tuh. Jadi nanti begitu 2026 kontraknya Norris habis kan harusnya itu. Terus diperpanjang mungkin ya kan si Zac Brown kemarin udah bilang kalau Norris itu menjadi franchise driver gitu. Yang mana kalau franchise driver tuh udah ya nggak mungkin kemana-mana lagi gitu. Jadi mungkin akan diperpanjang sekaligus ganti mesin. Mungkin sekalian McLaren juga ngelihat performa kali ya. Karena kan tahun ini mereka melihat performa Mercedes, mesinnya mungkin bapuk kali ya kan. Kemarin kan maksudnya Mercedesnya sendiri pun kan bapuk gitu loh. Jadi siapa tahu gitu, melihat Red Bull yang dominan seperti ini di Red Bull, melihat Honda yang dominan di Red Bull gitu. Siapa tahu mereka juga tertarik gitu. Atau siapa lagi yang masuk akal? Aston Martin itu doang yang paling yang tim yang masih pakai ya Lawrence Stroll lebih bisnismen dari Zac Brown sih, lebih kampret lagi sih dia. Iya bener, iya juga ya, orang mobil aja ditiru, kan dia suka niru Red Bull. Iya juga ya, jangan-jangan Hondanya ke Aston Martin guys, kan dia suka niru Red Bull. Aston Martin Honda ini gimana ini? Namanya aneh banget, Aston Martin Honda, anjir genap banget. Iya, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa aja sih kalau gue. Iya, bisa sih. Walaupun memang nggak tahu Aston Martinnya boleh nggak, karena kan Aston Martin nama mobil sendiri tuh. Iya sih. Kalau Red Bull kan bebas, dia bukan. Iya. Gue sampai sekarang tuh masih heran loh, minuman kaleng bisa mendominasi Cok di F1. Iya, itu minuman kaleng anjir, GG sih. Iya. Malu anjir Aston Martin gitu. Oh iya. Soalnya pintar, langsung ambil dewa aero guys ya. Itu kalau dulu Newey gak masuk udah lepas pak 5 tahun hilang gitu. Masanya 2009 hilang mobilnya kayak Brown GP itu. Bener. Kalau ada yang mau beli. Lagi McLaren sih pas 2004 si Newey-nya dibikin bete ya, dia diajak Red Bull mau dia sama Horner. Nah, itu dia. Sepik-sepik. Wah. Sepik-sepik udahlah lu kesini aja lah gitu. Anjay. Tapi di sini cateringnya lebih mahal-mahal kok. Hei. Tapi jujur kalau terima enggaknya gue masih nggak terima lu kalau Red Bull nggak sama Honda gitu, kayak udah cocok banget anjir. Iya Red Bull Honda, di Jepangan Red Bull tuh keren banget. Gue tuh berharap Honda itu kan. Gue tuh berharapnya tuh mungkin kayak Ford-nya di Red Bull tapi Alfa Tauri-nya yang Honda. Gue kira gitu kan. Ternyata enggak. Kemarin Horner bilangnya Ford juga bakalan di Alfa Tauri gitu loh. Berarti ya paling masuk akal antara McLaren atau Aston Martin udah.
Kalau William kan Makanya nggak mungkin enggak, kayaknya. jangan. William udah mobil begitu pakai Honda lah, jangan. McLaren masih mending deh. Nggak ada downforce. McLaren masih masih masuk akal lah, punya historik sendiri kan. Asal jangan Padahal- GP2 engine lagi. Siapa lagi masalahnya Alpine kan nggak mungkin. Alpine punya mesin sendiri. Alpine Iya tuh dong. Renault. Alpine Iya. branding doang. Masa Has? Has Honda ya. Aduh. Has Honda anjay. Masuk akal loh. Haas itu nggak, tapi kalau diurutkan mungkin paling masuk akal kayaknya nomor 1 McLaren, nomor 2 mungkin Aston Martin, nomor 3 Haas Aston. kali. Has Honda. Has, Opsi Has sih ikatan bisa. sama Ferrari-nya udah Iya sih. Kayaknya udah Haas. kenceng kan. Tapi siapa kalau Alfa Romeo jelas nggak mungkin lah, kan Audi Alfa Romeo. Udah Audi udah dibeli saham anjir. Iya. Itu kemarin Porsche maunya kayak gitu kan ke Red Bull ya. Anjir si berani itu bilang gitu ke Red Bull anjir. Mungkin kalau duitnya bejibun Iya. bisa kali ya. Mungkin Porsche mintanya murah kali. Ya masalahnya duit Red Bull pasti lebih banyak anjir. Kayak lu Iya. minta setengah, Iya. tim lu beli lah. Iya. Anjir siapa yang beli tim? Itu launching mobil nampilinya skateboard. Itu pasti uangnya banyak gitu guys. Iya benar. Iya iya. Itu udah jelas. Ada tuh. Lewis Hamilton kemarin hadir kan, ngobrol-ngobrol di situ. Nonton Iya. nggak? Enggak lah anjir. Ada orang atletnya Red Bull mirip Hamilton, rambutnya kayak yang kepang-kepang gitu juga. Apa gimbal-gimbal Iya. gitu. Sama bukan, Bilang itu nonton bukan itu dia nih, lah. mobilnya keren bang. Kayak kalau aku pakai asik deh gitu kan. Nge-spy. Wah menarik sih. Masalahnya yang kalau kita kan udah disajikan di tahun ini tuh kemenarikan mix and match antara driver di antara tim-tim lain tuh yang belakang. Nah, coba ada mix and match di antara 3 tim teratas ini belum pernah ada gitu. Jadi seru sih kalau misalnya Max ke Mercedes, Leclerc ke Red Bull misalnya gitu. Kayak tukar-tukeran aja gitu. Kayak lucu Iya. deh. Shocking sih. Masih mungkin karena Mercedes masih ada link ke Leclerc terus aja. Beritanya kenceng banget dari tahun lalu, nggak tahu kenapa. Iya. Ya kan si Toto kan udah Banyak sih, bilang bisa. mau ngincer Leclerc kalau memang dia mau tertarik, kita welcome gitu. Siapa tahu buat gantiin Hamilton kan. Kalau menurut gua gantiin Hamilton kali. Cuma Ya kalau iyalah. Iya. Russell, cuma tergantung kalau misalnya Leclerc Russell juara dunia nih di Mercedes. Kayaknya Leclerc gak mungkin mau sih karena mereka Leclerc takutnya jadi Bottas kan. Menurut gua ya. Kayak mungkin gitu. Kalau enggak ya, Tergantung. jadi itulah Hamilton Lewis kan 14-16 sih itu paling best case kayak kalau menurutku best case senario ya. Kalau Hamilton Lewis, pairingan. Hamilton Rosberg kayaknya. Hamilton Lewis, Hamilton Rosberg. Hamilton Lewis. Hamilton Lewis anjay. Ya. Oke, apa jadi rival satu tim gitulah kayak enggak ada. Kalau dibilang jelek ya enggak gitu kan. Ya paling jelek cuma si Toto yang pusing gitu kan. Yang nonton kayak, woi kira-kira Ya udah siapa nggak yang ada, menang nih? udah nggak ada James sih, udah nggak ada Leclerc is James juga nggak ada juga sih. Udah tinggal lepas aja itu mah. Iya, makanya. Jadi tergantung sih. Kalau maksudnya lebih mudah Leclerc untuk mengambil keputusan ketika juara dunianya bukan Russell gitu. Karena kan dia bisa tahu oh Mercedes belum punya driver juara dunia, gue pindah sana deh nggak apa-apa kayaknya gitu. Jadi mungkin soalnya kan pengalamannya Lewis Hamilton diprioritasin terus gitu kan. Jadi kasihan Bottas anjir. Masuk Russell gantian ya. Ya. Tapi at least kalau Lewis Hamilton gantian jadi Bottas nggak masalah karena dia udah 7 kali world champion jadi ya. Iya It's sih, benar sih. okay, nggak masalah. Gue jadi Hamilton juga nggak masalah gitu. Emang Bottas waktu Yang itu penting dapat gajinya apa? gede. Nggak dapat apa-apa cok Bottas cok. Dapat kacung-kacungan doang dari James anjir. Dapat menang berapa kali sih? Bottas menang 10 kali ya. Iya menang pernah lah. Berarti saking kencengnya mobilnya gitu harusnya bisa sih Bottas. Cuma emang susah sih lawannya Lewis ya. Emang nggak bisa dibungkiri emang susah sih. Kalau lawan dia masuk Mercy di era yang salah kayaknya. Iya benar. Itu kalau Bottas mungkin apa namanya kayak Mercy-nya lawannya bukan Lewis itu challenge Jordan terus itu. Iya. Soalnya lawannya itu Lewis, Pak. Mercedes masalahnya drivernya jago-jago terus anjir siapa? Rosberg. Iya. Dulu Schumacher. Michael Schumacher. Kayak Schumacher tuh dimasukin ke Mercedes menurut gue waktu itu cuma buat ini deh, buat awareness aja. Development. Iya. Development.
Karena Iya, kan ada tim dari tim Brown kan, dari lumayan baru Iya. lah gitu lah. Iya bener, buat development. Nah, bener Ya, bagus kan ya. 2014 hasil Iya. developmentnya. Makanya, jadi menurut gua pinter-pinter juga sih Mercedes, walaupun kayaknya mereka tahu juga bakal nggak kenceng. Makanya kayak misalnya di Aston Martin kayaknya si strateginya Lawrence Stroll juga kayak gitu deh, manggil Vettel, manggil Alonso, mungkin buat developmentnya juga tuh. Iya. Jadi, Itu Tapi mana Ah, kencengnya, mungkin- mana kencengnya. ya Itu mungkin dia. masih Mimpinya OTW. tuh, OTW. Mungkin Lawrence Alonso. kayak pengen biar anaknya nggak usah Ada- ikut F1 lagi gitu kan. Ada yang Ambil berharap, dulu. ada yang berharap guys, mungkin Alonso katanya guys. Itu omongan dari seorang fans sejati ya guys. Ya. Ini maaf nih, Tahu ya. gua sih naruh Leclerc juara 1 walaupun harapan tapi masih ada logisnya gitu. Masih masuk akal. Masih masuk top akal. three lah. Alonso. Kalau Aston Martin Alonso, ya Alonso logis sih, Logis. cuma top 10 cuman dia 8-9 lah mentok lah. agak 89 susah. ini namanya penghinaan mereka tuh. Nggak bisa diterima. Belum tahu. Tapi kalau Jadi. tahu-tahu yang ngeceng Aston kita diem semua sih. Iya, kalau Iya. kalau yang ngeceng Aston anjir gua malu sih. Kalau yang Wow. kata Aston setiap lo pakai topinya nih, sumpah. Kita Kalau diem yang semua sih. kalau Aston kenceng DP Instagram gua foto selfie gua sama Alonso dah. Lu enak, ya udah ada stoknya. Ada, gua ada Iya. stok ya, ada gua. Bang Komeng seleraku, ntar gua bilang gitulah. Aman. Udah Bye-bye komen seleraku gitu ya. Yoi. Komeng Yoi. seleraku. Spontan uhui gitu aja. Oke, jadi ya itulah guys ya, mungkin obrolan singkat juga sembari memasuki awal musim yang sebentar lagi akan terlaksana, dan ini sekarang kita rekaman tuh tanggal 5 Februari. Jadi tanggal 6 besok tuh ada Mercedes kalau nggak salah. Bener nggak? Williams. Alfa Tauri. Yes, jadi udah mendekati livery-nya, reveal-nya. Jadi nanti tungguin aja sampai semuanya ke reveal, kita bakalan bahas gitu. Atau mungkin kayak yang menurut kita inilah diurutin lah ya, yang paling bagus ke yang paling jelek. Ya Red Bull kayaknya paling bawah lah. Red Bull tuh anjir. Kalau dari sisi creativity ya, Red Bull pasti paling bawah. Tapi kalau dari sisi bagus ya. Enggak, Masih masalahnya kalau menurut gue tuh harus di overall gitu. Kan kemarin gue waktu bikin video tentang liverynya Red Bull juga gue bilang kalau misalnya skor liverynya itu 8 lah. Tapi kalau kreativitasnya gue 1. Jadi kalau di rata-rata gue taruh di 4 atau 5 gitu. 4 atau 5 ya nggak salah. Iya, jadi Tapi kan kita nggak tahu apa monster apa yang masih disembunyiin sama Adrian Newey. iya. Bentuknya. Tapi masalahnya Red Bull tuh Nah, ini- mau gak ganti, tapi dia bilang kayak yang penting Jordan bos gitu ya. Diam-diam doang sih. Ya, tapi ya minimal Red Bullnya dibalut Piala gitu ya. Jujun di mana gitu kan. Wah. Udah kayak netizen, wah gak ganti gak kreatif. Silahkan lihat siapa yang Judun. Gue malah demen, Gitu, ya. gue malah demen yang doodle kemarin tuh, yang di reveal ada doodle. Benar. Oh Bener. iya, Itu mereka Iya katanya juga. buka buat tri Grand Prix Dari- US. Apa Oh, itu creativity US, creativity Oh iya di Prix. itu by the way yang mobilnya yang doodle itu dilelang anjir buat charity. dilelang. Kukira buat 500.000 gua belilah 500.000 rupiah. Kukira tuh Alah, buat pramusim. Kemarin tuh waktu live kan, wah ini pasti buat pramusim guys. Ternyata dibilang. Jadi mobil ini akan dilelang. Alah, kampret. Tapi Kalau dilelangnya buat kalau charity season masuk. semua, buat charity full, nggak semuanya katanya. Wah menarik. Iya. Jadi buat kalian yang duitnya nggak tahu mau kemana, nah tuh katanya bisa, Ya, kata betul. Honor bisa Ya, ditempel di yang- dinding, nempel yang di mobil lantai, ini. nempel di dinding, nempel di lantai. Kita iklan apa ya? Ya itulah pokoknya guys ya. Tempel di dinding. Apa ya? Itu mah Kosmos. Wah, des. Wadesta. Des. Ya gitulah. Waduh, Mobil Mas Bro. anjir. Siapa tahu kalian mau kayak San Gelael gitu kan, di John. belakangnya ada John. mobilnya. Anjir gue masih nggak paham itu jokesnya. Oke lah. Segitu dulu teman-teman.
jangan lupa dengarkan kami berempat di Spotify dan Noise, ada di situ semua. Jangan sampai ketinggalan, dan biasanya uploadnya tuh 1 jam sebelum jadwal. Anjir itu apa sih, gue masih belum paham loh. Ya kucing John, udah gitu doang. Cuman kucing doang. Apa lucunya gitu loh. Ya mukanya lihat Maksudnya kucing. Ya kucing gue juga gitu. Tapi biasa aja. Tapi ya iya sih, tapi John beda. Gue juga gak paham tapi kok lucu gitu. Gue gak. Oke lah, kalau gitu guys ya, jangan lupa Spotify 1 jam sebelum, sama Noise ya. Dan ini kita tayangnya setiap jam 2, jadi jam 1 harusnya udah tayang di Noise dan Spotify. Oke, jangan lupa untuk subscribe ke channel Over Under. Pastinya akan ada konten-konten juga yang lainnya nanti selain Turning Point. Jadi tungguin aja dari kami-kami nanti. Dan ya, terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa mampir ke channel kita masing-masing, link ada di deskripsi. Dan follow Instagram kami juga, termasuk Over Under. Ada di Instagram of course, silahkan di follow. Dan thank you so much. Nantikan merchandise kami lah ya. Turning Point ada merchandise nih katanya. Apakah kalian tertarik? Kata siapa? Kata rencananya. Komen guys ya. Kata manajernya. Yes, komen prediksi kalian ya, komen prediksi kalian. Oke? Sama mungkin kalian kalau mau bahas Honda mau di mana, silakan tulis juga di kolom komentar. Dan ya, thank you so much. Itu aja hari ini. Selamat menikmati. Bye bye. Belum nemu. Belum nemu gak closing guys. Outro-nya belum nemu. Siap.